Halo semua, kami dari kelompok B4 dengan anggota Imam Chandra Purnama, Nuratri Okti Gianindah, Kristianti Nilamsari, Safira Putri Yasmin, Anisya Rahmawati, Amalia Rahmadani, Oviliana Laurentia, Salman Zaul Amar, dan Fahri Sinaga akan mempresentasikan mengenai sampling, identifikasi, dan karakterisasi yang telah kami lakukan. Yuk simak! Nah, kegiatan pertama yang kami lakukan adalah sampling. Sebelum kami melakukan sampling, kami harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti jaring, buku tulis, handphone, dan lain-lain. Nah, metode sampling yang kita lakukan adalah spesimen yang akan diawetkan difoto pada habitatnya. Kemudian spesimen diambil dari habitatnya dengan bantuan alat yang sudah kita persiapkan. Kemudian spesimen dimasukkan ke dalam plastik. Nah, selanjutnya jika sudah dimasukkan ke dalam plastik, nantinya lokasi penemuan spesimen yang ada tertera di handphone kita difoto dan dicatat, serta titik koordinat, tanggal penangkapan, beserta nama kolektornya dicatat. Untuk mengetahui titik koordinat, tanggal penangkapan, suhu di sekitar lingkungan spesimen, dan lain-lain, kami menggunakan aplikasi GPS status yang ada di handphone kami. Jika semua spesimen sudah kita temukan dan kita masukkan ke dalam wadah masing-masing, selanjutnya yang dilakukan adalah koleksi spesimen dengan menggunakan alkohol dan bahan lainnya. Koleksi kering merupakan pengawatan hewan melalui teknik pengeringan hingga menurunnya kadar air pada tubuh hewan tersebut sehingga organisme penghancur atau perusak tidak dapat bekerja. Pada serangga, awetan kering sering disebut dengan insektarium. Pengawatan ini dilakukan dengan cara membunuh serangga menggunakan zat kimia, kemudian serangga yang telah dimati disuntik bagian toraks menggunakan alkohol 70% yang difungsikan untuk keperluan pengawetan. Sayap dan kaki pada serangga tersebut direntangkan sedemikian rupa agar bagian sayap dan tubuh lainnya tampak jelas. Setelah itu, serangga yang sudah mengering diletakkan pada figura atau kotak penyimpanan untuk selanjutnya dibuat insektarium. Preservasi serangga atau proses pengawatan serangga sangat penting dilakukan untuk melihat karakteristik khusus pada proses identifikasi. Pengawatan serangga juga berfungsi untuk mempermudah penanganan spesimen, menjaga spesimen agar tidak mudah rusak, serta bernilai ilmiah. Serangga dapat dipreservasi sebagai spesimen kering dan spesimen basah. Metode preservasi yang akan digunakan bergantung pada struktur serta karakter khusus yang akan diidentifikasi. Secara umum, pengawatan serangga dapat dibagi menjadi koleksi basah dan koleksi kering. Koleksi basah merupakan pengawatan serangga dengan menggunakan larutan alkohol 70% atau 80% atau isopropil alkohol. Pengawatan ini dapat dilakukan untuk serangga bertubuh lunak serta serangga pradewasa atau telur, larva, nimfa, pupa, atau puparium. Serangga yang akan dibuat koleksi basah dimasukkan ke dalam wadah transparan yang telah diisi dengan larutan alkohol untuk kemudian ditutup rapat. Penggunaan alkohol dengan konsentrasi 70 hingga 80% dalam pembuatan koleksi basah ini dimaksudkan agar dapat mempertahankan bentuk utuh serangga serta menghindari pengkerutan pada tubuh serangga akibat konsentrasi alkohol yang terlalu tinggi. Belalang hijau atau dikenal juga dengan nama ilmiah Omachastus viridulus berasal dari ordo Orthoptera.
Spesimen ini memiliki simetri tubuh bilateral dan tubuh bagian luarnya tersusun atas protein dan kitin. Belalang termasuk hewan arthropoda, sehingga memiliki tubuh yang berruas-ruas. Tak hanya itu, belalang termasuk hewan tripoblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh. Struktur tubuhnya sendiri terdiri dari cephalon, toraks, dan abdomen. Belalang hijau memiliki kepala berbentuk lonjong berwarna hijau serta dilengkapi oleh sepasang mata berwarna coklat dan sepasang antena. Pada bagian toraks hingga posterior, terdapat 2 pasang sayap berwarna hijau. Belalang hijau ini memiliki 3 pasang tungkai yang berduri dan beruas. Sepasang tungkai belakang pada belalang lebih besar dan panjang dibandingkan dengan 2 pasang tungkai depannya. Camnula pellucida memiliki nama lain yaitu clearwing grasshopper yang berasal dari famili Acrididae. Belalang ini memiliki bagian tubuh mulai dari kepala, dada, dan perut. Tubuhnya panjang dengan warna tubuh dominan coklat. Camnula pellucida juga memiliki banyak corak dengan warna coklat yang lebih tua dari warna tubuhnya. Camnula pellucida memiliki sepasang antena pendek yang juga berwarna coklat. Sepasang mata pada belalang ini juga berwarna coklat. Camnula pellucida juga memiliki 3 pasang kaki yang terletak pada bagian toraks kanan dan toraks kiri dengan warna coklat dan juga corak-corak yang lebih gelap. Kaki Camnula pellucida memiliki tekstur kasar dengan duri di sekitar kakinya. Camnula pellucida juga memiliki sepasang sayap transparan di balik tubuh belakangnya. Spesimen berikutnya yang diamati yaitu kupu-kupu dengan nama latin Collodiinae swanson. Nah, Collodiinae ini merupakan kupu-kupu dari familia Pieridae dan genus Collias. Kupu-kupu ini memiliki 4 sayap atau 2 pasang sayap. Sayap berwarna kuning keputihan dengan warna tepi sayap yang berwarna coklat kehitaman. Warna abdomen dan toraks hitam dengan segmen pada abdomen tertera pada bagian abdomen dari kupu-kupu tersebut. Kemudian jumlah antena 2 dengan warna hitam pada antenanya serta memiliki bentuk yang lurus dengan ukuran sekitar 1,3 cm. Mata kupu-kupu ini berjumlah 2 dan berwarna coklat kehitaman. Kemudian jumlah kaki kupu-kupu ini terdapat 6 kaki atau 3 pasang kaki dan berwarna hitam. Genus Melanoplus berasal dari famili Acrididae atau belalang dengan antena pendek dan order Orthoptera. Tubuh Melanoplus terdiri dari kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Melanoplus memiliki sepasang antena pendek berwarna merah. Tubuh Melanoplus berbentuk memanjang dengan warna tubuh dominan kuning, hijau kekuningan dari bagian kepala hingga toraks, sedikit hijau toska, serta sedikit corak hitam di bagian kanan dan kiri toraks. Belalang ini memiliki sepasang mata berwarna coklat. Pada toraks bagian kanan dan kirinya terdapat 3 pasang kaki berwarna kuning dengan ujung kaki berwarna kemerahan dan berduri. Belalang ini juga memiliki sepasang sayap transparan yang tersembunyi di balik toraks. Pada beberapa spesies, sayap tersebut tidak digunakan untuk terbang. Hippolymus misipus merupakan salah satu spesies kupu-kupu yang berasal dari famili Nymphalidae. Spesies ini ditemukan di sebelah kandang sapi dengan kondisi habitat yang dikelilingi oleh tumbuhan yang sangat rimbun dengan tinggi sekitar 1 meter. Sesuai dengan pernyataan Rusian 2015, yaitu kupu-kupu yang berasal dari famili ini memiliki karakteristik warna sayap yang sangat bervariasi, yaitu berwarna coklat, jingga, kuning, dan hitam. Pada spesies Hippolymus misipus, sayap yang dimiliki berwarna dominan hitam dengan corak berwarna putih pada bagian kanan dan kirinya. Selain itu, memiliki sepasang antena dan sepasang mata yang berwarna hitam, serta bagian abdomen dan toraksnya berwarna hitam juga. Nymphalidae merupakan ordo Lepidoptera yang memiliki jumlah paling besar dan paling luas persebarannya, sehingga sangat mudah dijumpai di berbagai wilayah.
Faktor yang menjadi penyebab melimpahnya spesies dari famili ini adalah banyak tersedia tumbuhan pakannya, baik sebagai pakan larva maupun sebagai pakan imago, serta memiliki sifat polifag, yaitu kemampuan bertahan hidup yang tinggi pada berbagai jenis habitatnya. Kumbang putih atau Siphosilus sp termasuk ke dalam famili Scarabaeidae. Habitat kumbang putih terdapat pada lingkungan yang kering pada daerah yang kurang terkena cahaya matahari dan dapat ditemukan pada tumbukan daun yang kering. Warna pada exoskeletonnya merupakan penyamaran dengan lingkungan. Tubuhnya terdiri dari 3 segmentasi, yaitu cepal, toraks, dan abdomen. Pada bagian cepal memiliki sepasang mata majemuk, sepasang antena pada kepala, serta memiliki bentuk mulut mengunyah. Pada bagian toraks terdapat kaki yang berjumlah 3 pasang, serta memiliki sayap yang transparan yang dilindungi oleh elytra. Pada bagian abdomennya berjumlah 6 segmen. Kumbang ini berwarna putih pada dorsoventralnya atau pada exoskeletonnya dan berwarna coklat hitam pada abdomennya atau tubuh bagian dalam. Terdapat ciri umum genus Siphosilus pada kumbang ini, yaitu terdapat pola garis lurus pada dorsal yang memanjang dari cepal atau daerah anterior hingga elytra hingga daerah posterior. Kumbang ini memiliki ukuran panjang tubuh kurang lebih 5 cm dan lebarnya kurang lebih 9,5 cm. Argiope apensa merupakan salah satu spesies dari laba-laba filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Araneae, famili Araneidae, dan genus Argiope. Argiope apensa memiliki ciri bagian kepala hitam putih seperti batik, bagian dorsal berwarna kuning terang, dan memiliki 4 titik hitam. Sedangkan pada bagian ventral, khususnya abdomen, berwarna kuning membentuk U terbalik. Kaki warna hitam, ada belang-belang putih di setiap ruas atau segmennya. Argiope apensa dapat hidup di berbagai habitat. Dapat ditemui dari hutan hingga ke pantai. Pada laba-laba betina mampu mencapai panjang tubuh hingga 6 cm. Biasanya berwarna hitam dengan aksen warna kuning. Eurema andersoni atau biasa dikenal dengan istilah one spot yellowgrass berasal dari famili Pieridae. Tubuhnya terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Dilihat dari ukurannya, kupu-kupu tersebut tergolong sedang. Kepala kupu-kupu berbentuk bulat. Terdapat sepasang antena yang terletak di atas kepala dan berwarna hitam. Mata majemuk Eurema andersoni berbentuk bulat dan berwarna coklat. Tipe mulut yang dimiliki yaitu penghisap. Terdapat 2 pasang sayap yang saling berlekatan, sehingga terlihat seperti hanya ada 1 pasang sayap. Sayap memiliki warna dasar kuning dengan bagian tepinya yang berwarna hitam. Tubuh kupu-kupu kecil dengan tubuh bagian atas berwarna hitam, sedangkan tubuh bagian bawah berwarna kuning. Pada tubuh bagian atas terdapat bulu halus yang berwarna kuning. Kaki kupu-kupu berwarna kuning pudar dan berjumlah 6. Simetri tubuh kupu-kupu adalah bilateral. Kebanyakan spesies ini hidup di lingkungan terbuka dan terbang dekat dengan permukaan tanah. Hanya sesekali saja terbang tinggi hingga atas pohon. Kupu-kupu merak biru atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Junonia oritea yang berasal dari famili Nymphalidae. Kupu-kupu ini memiliki bentang sayap sekitar 6 cm dan memiliki corak berwarna biru terang di bagian sayap belakang dengan dihiasi spot berwarna orange kemerahan dan corak berwarna coklat di ujung sayap atasnya. Setelah kami melakukan identifikasi, selanjutnya kami melakukan karakterisasi spesimen. Yang pertama yang dilakukan untuk karakterisasi spesimen adalah menyusun tabel, kemudian mengamati ciri morfologi pada spesimen yang didapat, mencocokkannya dengan cara mengisi kolom yang telah dibuat. Nah, di sini kami menggunakan Excel untuk membuat kolom yang
akan digunakan untuk mengisi karakter spesimen. Jika karakter sesuai kolom ditandai dengan angka 1, sementara untuk angka 1 sebaliknya jika tidak sesuai maka diisi dengan angka 0. Dilanjutkan dengan mendeskripsikan karakter dari tiap spesimen yang diperoleh untuk dianalisis hubungan kekerabatannya menggunakan aplikasi Entasis. Setelah semua karakter spesimen dideskripsikan, spesimen yang ada dianalisis hubungan kekerabatannya melalui deskripsi karakter. Analisis dapat dilakukan dengan menentukan karakter yang mirip antar spesies dan melalui aplikasi Entasis. Dengan aplikasi Entasis, fenotip numerik yang telah dibuat dalam identifikasi dan karakterisasi spesimen akan menunjukkan hasil akhir analisis yang akan didapatkan dengan terbentuknya pohon filogeni yang menggambarkan hubungan kekerabatan antar spesies. Seperti gambar yang tertera, hal tersebut merupakan hasil dari aplikasi Entasis sehingga memunculkan deskripsi mengenai hubungan kekerabatan antar spesimen. Nah, itu tadi rangkaian kegiatan yang kami lakukan selama sampling, identifikasi, dan karakterisasi spesimen yang kami peroleh.